Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang apa hasil diskusi kami, yaitu apa itu software testing. Nama saya Desmond Yota Barat, NIM 433201. Apa itu software testing? Software testing atau pengujian perangkat lunak adalah proses penting untuk memastikan kualitas sebuah software. Tujuannya untuk mengecek apakah software sudah sesuai dengan kebutuhan, desain, dan cara kerjanya yang benar tanpa adanya error. Yang kedua, pengertian usability test. Nah, usability test adalah cara untuk menilai seberapa mudah dan nyaman sebuah produk digunakan oleh pengguna. Dalam pengujian ini, pengguna asli diminta mencoba produk untuk menyelesaikan tugas tertentu. Manfaat dan utama usability testing. Tujuan utamanya untuk meningkatkan produk dengan mengidentifikasi masalah dalam dan mengumpulkan umpan balik dari pengguna nyata. Manfaatnya untuk meningkatkan pengalaman, menghemat biaya, waktu, serta meningkatkan kepuasan dari pengguna. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Christian Purba. Baik, di sini saya akan melanjutkan, tapi sebelum itu perkenalkan Bu, nama saya Christian Alfonso Purba dari NIM 43325-042, dan di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari usability testing. Kelebihannya yang usability test itu kemampuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah desain sebelum produk tersebut diluncurkan sehingga dapat menghemat biaya dalam jangka yang sangat panjang. Dan kelebihan usability ini dapat meningkatkan kualitas produk juga dan menciptakan pengalaman penggunanya tersebut agar menjadi lebih baik sehingga meningkatkan kepuasan pengguna dan loyalitas pelanggan. Dan selanjutnya kekurangan usability test itu antara lain dapat memakan biaya dan waktu yang sangat. Kekurangan usabilitas tersebut antara lain dapat memakan biaya dan waktu yang sangat besar, terutama untuk yang pengujian tatap muka atau yang memerlukan banyak responden tersebut. Nah, selain itu sangat susah juga mendapatkan konteks penuh dari peserta-peserta yang melakukan pengujian dari jarak jauh, dan hasil tersebut bisa terpengaruh oleh kendala kendala teknis atau bias peserta. Jenis-jenis usability testing yang pertama itu moderate testing. Itu adalah metode pengujian kegunaan di mana seseorang moderator atau peneliti tersebut secara langsung membimbing dan mengamati para peserta saat mereka berinteraksi dengan suatu produk tersebut atau layanan yang dari eh, mereka berinteraksi. Dan moderator memberikan instruksi tersebut untuk mengajukan pertanyaan lanjutan serta mencatat temuan dan reaksi peserta. Metode ini dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka maupun jarak jauh. Yang berikutnya unmoderate testing, yang itu metode pengujian kegunaan atau usability testing yang dimana pengguna tersebut dapat menyelesaikan tugas pada produk tersebut atau desain secara mandiri dan tanpa adanya kehadiran atau arahan langsung dari moderator. Nah, dan pengguna berinteraksi dengan produk sesuai dengan kecepatan, waktu, dan lokasi mereka yang sendiri, yang memungkinkan agar dapat mengumpulkan data yang lebih autentik dan efisien, seringkali melalui rekaman layar atau data klik. Yang berikutnya remote testing adalah metode pengujian yang dilakukan dari jarak jauh melalui internet, yang dimana para peneliti dan partisipan tersebut tidak perlu lagi berada di lokasi fisik yang sama. Jadi metode ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan produk kayak seperti situs web, aplikasi, dan perangkat lunak dari lingkungan alami mereka sendiri. Sementara peneliti memantau dan menganalisis interaksi mereka melalui perangkat lunak, berbagi layar, dan alat konferensi video. Yang berikutnya in-person testing, yaitu
metode pengujian kegunaan atau usability testing, yang dimana peneliti atau penguji tersebut langsung berinteraksi secara tatap muka dengan pengguna yang sedang menguji sistem atau aplikasi. Aduh, kenapa ini? Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Agnes Nababan. Jadi ada beberapa jenis accessibility testing, di mana yang pertama itu formative testing. Jadi pengujian kegunaan yang dilakukan selama proses pengembangan sistem atau aplikasi bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan memperbaikinya secara iteratif sebelum produk final diluncurkan. Dan yang kedua itu summative testing, yaitu metode pengujian kegunaan yang dilakukan setelah produk selesai dikembangkan, yang bertujuan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja sistem atau aplikasi secara keseluruhan terhadap kriteria yang telah ditentukan. Di sini kami membuat contoh penerapan, di mana contoh penerapan ini sebagai pengujian kemudahan pengguna accessibility testing diterapkan pada sistem informasi kampus. Tujuannya adalah untuk memastikan sistem tersebut ramah pengguna bagi mahasiswa dan staf pengajar. Ini juga kami membuat kesimpulannya. Saya akan mempersingkat kesimpulannya. Accessibility testing itu penting dalam pengembangan produk karena fokus pada pengalaman pengguna. Dengan melibatkan pengguna, langsung pengembangan bisa tahu apa yang membuat produk mudah atau sulit digunakan. Lalu memperbaikinya agar produk lebih efisien dan sesuai harapan pengguna. Di sini juga kami ada beberapa poin penting. Yang pertama itu penting dalam pengembangan. Accessibility testing bukan sekedar formalitas, tapi bagian krusial untuk memastikan produk yang dihasilkan benar-benar bermanfaat. Dan yang kedua itu fokus pada pengguna. Intinya adalah memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk, bukan hanya dari sudut pandang teknis. Dan yang ketiga itu identifikasi masalah. Dengan melihat langsung bagaimana pengguna mencoba produk, kita bisa menemukan masalah yang mungkin terlewatkan jika hanya mengandalkan analis internal. Dan yang keempat itu perbaikan berkelanjutan. Hasil accessibility testing menjadi dasar untuk perbaikan yang berkelanjutan, sehingga produk semakin lama semakin baik. Dan yang kelima itu sesuai harapan pengguna. Tujuan akhirnya adalah membuat produk yang tidak hanya berfungsi dengan baik, tapi juga menyenangkan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Jika ada kesalahan dari penjelasan kami, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Udah, Bos, topik kamu.